Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita Swallow Star Season 2 episode 39 atau 64 untuk keseluruhan episode Season 1 sampai dengan Season 2. Juga tak bosan-bosannya Mimin ingin memohon maaf sekali lagi yang sebesar-sebesarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya diceritakan Lu Feng baru sampai ke daerah tempat tinggal orang tua dan adiknya, yang kemudian langsung berjalan ke arah rumahnya. Sektor Mingyue pasti akan menjadi gempar hari ini. Begitu pula kota markas Jiangnan pasti akan menjadi gempar hari ini. Di halaman belakang rumah Luo Feng, saudara Luo Hua dan ibu Gong Xinlan semuanya berdiri di sana. Di samping mereka ada beberapa pengawal dan pelayan. "Feng!" teriak Gong Xinlan. "Ibu!" Luo Feng berlari. Ibunya tampak jauh lebih tua daripada setahun yang lalu. Luo Feng tidak bisa menahan untuk tidak melirik Luo Hua saat ia berkata rendah, "Apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak merebus akar gagak hitam 1000 tahun menjadi obat dan memberikannya kepada ayah dan ibu?" Petik 2. Luo Feng mengatakan kepada saudaranya beberapa waktu yang lalu bahwa dia dan orang tuanya harus minum obat yang terbuat dari akar gagak hitam yang berumur ribuan tahun. Tapi Luo Hua dan orang tuanya mengatakan tidak terburu-buru, mereka ingin melihat apakah mereka dapat menemukan kerabat lain terlebih dahulu dan kemudian membaginya di antara mereka semua. "Saudaraku, ada yang ingin aku sampaikan kepadamu, aku akan memberitahumu nanti." Luo Hua menggelengkan kepalanya. "Di mana ayah?" Luo Feng bingung. Setelah Lu Feng hilang selama 1 tahun, dia sudah memahami ayahnya, dia seharusnya sudah keluar sekarang. "Ayahmu ada di kamar." Gong Xinlan menarik tangan putranya saat dia menuju kamar. Di kamar yang tenang, ayah Luo Hongguo berbaring di tempat tidur. Ketika Luo Feng membuka pintu dan masuk, mata Luo Hongguo berisi kegembiraan yang belum pernah dialami sebelumnya. Putranya, yang dia pikir telah hilang untuk selamanya, berdiri di depannya. Luo Hongguo bahkan ingin bangun dari tempat tidur. "Ayah, kamu tidak bisa bergerak. Tolong jaga pinggang saya." Kedua perawat itu terkejut dan kemudian berlari. "Ayah, apa yang terjadi padamu?" Wajah Luo Feng langsung berubah. Dia duduk di samping tempat tidur dan menggenggam tangan ayahnya. Dia mulai mengerutkan kening dalam-dalam. "Ayah, tunggu, wajahmu sangat pucat. Kenapa kamu bahkan tidak bisa bangun?" Petik 2. "Tidak masalah. Dokter berkata aku hanya harus beristirahat selama sekitar 1,5 tahun." Luo Hongguo tersenyum. Senyum yang datang dari lubuk hatinya. "Jika ayah bisa melihatmu, maka itu tidak peduli seberapa terluka ayah saat ini. Aku benar-benar bahagia hari ini. Sangat senang. Sangat bahagia." Ketika dia mengatakan itu, air mata yang gembira mulai muncul di sudut matanya. Luo Feng mengangguk, tetapi hatinya dipenuhi dengan sedikit kemarahan dan kebingungan. Ini pasti ada sesuatu yang salah. "Luo Hua, apa yang terjadi?" Luo Feng memandang ke arah saudaranya. "Kalian berdua keluar." Luo Hua melambaikan tangannya pada 2 perawat. Kedua perawat dengan cepat pergi meninggalkan ruangan, meninggalkan 4 anggota keluarga Luo di kamar. Luo Hua memandang saudaranya. "Kakak, maafkan aku yang tidak berguna," ucap Luo Hua. "Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu." Ayah Luo Hongguo merentangkan tangannya dari tempat tidur untuk menghentikan Luo Hua. "Feng, selama periode waktu ini, terutama 3 bulan setelah Aula Jixian mengumumkan kematianmu, keluarga kami tidak pernah memiliki ketenangan sama sekali. Ada seseorang atau kelompok yang melakukan segala macam cara mereka digunakan untuk menghancurkan kami. Mereka bahkan menggunakan beberapa penghuni di sektor ini untuk mengganggu ibumu. Yaitu dengan kata-kata yang membuat ibumu merasa tidak tenang setiap harinya, yang menyebabkan ibumu harus mengonsumsi obat tidur setiap hari agar bisa tidur dengan tenang," ucap Luo Hua dengan wajah yang berubah hijau saat dia mengepalkan tinjunya, dan tatapannya pun setajam pisau. "Luo Hua." Luo Feng memandang ke arah saudaranya dan berkata dengan rendah, "Katakan pada siapa yang melakukan ini," ucap Lu Feng dengan nada penuh dendam di dadanya. "Ini ulah Liao," ucap Luo Hua, sambil menarik napas dalam-dalam. 3 bulan yang lalu, Liao telah menggunakan segala macam cara untuk mengganggu keluarga kami melalui aliansi HR. Meskipun dia tidak berani langsung membunuh anggota keluarga seorang pejuang di Aula Jixian, tapi mereka menggunakan metode tertentu, bahkan lebih buruk daripada kematian, namun aku hanya bisa melakukan segalanya dengan kekuatan aku sendiri.
Kemudian aku bahkan menggunakan akar gagak hitam 1000 tahun, dan menghubungi seorang tokoh utama melalui teman aku, yaitu Komandan Li Dawei, agar dapat mentransfer 120 miliar saham ICBC kepada aku. Dengan begitu aku bisa menjadi pemegang saham terbesar ke-8 ICBC, yang memberi aku wewenang untuk mengatur anggota pasukan khusus, untuk kugunakan sebagai pengawal dan bisa melindungi keluarga kita, ucap Louhan, sambil tertunduk, mengingat sedih yang dirasakan saat strategi Li Yao dalam menghancurkan keluarga Luo Feng, dengan cara menggunakan orang-orang biasa untuk mengganggu ibu dan ayahnya. Tapi Li Yao tidak pernah menyerah dengan balas dendamnya, ucap Louhan kembali. Segala macam cara mereka gunakan, baik itu dengan pikiran, tubuh, tidak peduli seberapa liciknya mereka, dan dia menggunakan segalanya. Luo Hua menggelengkan kepalanya, sekarang ibu dan ayah hanya bisa tinggal di rumah. Aku tidak punya cara lain. Terakhir kali, ayah baru saja melewati trotoar dan akhirnya mengalami kecelakaan lalu lintas. Untungnya, dia memiliki pengawal yang melindunginya, atau dia tidak akan hidup lagi, ucap Louhan. Semakin Luo Feng mendengarkan, semakin wajahnya dipenuhi amarah yang sangat tak terhingga, karena Liao sudah berani mengganggu keluarganya. Tangan kirinya memegang ujung baja tempat tidur dengan bedak. Wajah Luo Feng berubah sontak saja menjadi hijau, itu semua salahnya. Sejak Liao bersembunyi di Eropa seperti kura-kura, dia tidak bisa mengganggu dan berurusan dengan Lu Feng setelah Lu Feng menjadi penguji. Namun, setelah berita kematiannya dikonfirmasi, Liao ini benar-benar datang untuk melepaskan dendamnya pada anggota keluarganya. Untungnya keluarganya memiliki anggota keluarga seorang pejuang dalam identitas Aula Jixian, sehingga Liao tidak bisa datang dan menyerang mereka dengan kekuatan sendiri namun dengan memanfaatkan jaringan yang mereka miliki. Bajingan, tubuh Luo Feng sedikit gemetar. Kemarahan melonjak, kebencian yang intens meningkat. Niat membunuhnya tidak bisa dikendalikan. Setelah beberapa saat kemudian, setelah menghibur orang tuanya, Luo Feng kini sudah berada di ruang pelatihan di lantai atas. Aku membuat kesalahan sekali, tapi aku tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi, ucap Lu Feng. Luo Feng menyentuh pesawat ulang-alik, dan potongan pisau dari pesawat ulang-aliknya yang melonjak, tatapannya yang seperti bilah menyebabkan hati seseorang menjadi dingin. Liao, kamu pikir aku akan takut untuk menyentuhmu karena kamu terus bersembunyi di kota markas? Memang ada undang-undang yang melarang orang membunuh satu sama lain di kota-kota markas, dan membunuh dewa perang di kota markas akan dihukum dengan hukuman yang berat. Namun saat ini Luo Feng mengerti bahwa yang disebut hukum itu adalah untuk menjaga negara agar tetap teratur. Sampai sekarang, kekuatan sejatinya dapat dibandingkan dengan seseorang di penjelajah tingkat tahap 1. Begitu ia mulai dengan serius mempelajari Sky Soaring atau langit yang membara, dan mengeluarkan potensi sejati pesawat ulang-alik yang melonjak, maka pastinya ia akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat dari perwakilan rata-rata. Eksistensi yang melampaui level dewa perang dapat membunuh dewa perang. Itu mungkin membuat marah beberapa orang, tetapi konsekuensinya tidak akan terlalu besar. Luo Feng masih bisa menerimanya. Luo Feng melihat ke arah komputer kuantum mini dan menyalakan sistem berbagi istana dewa perang. Saat itu, Li Yao dan Venina menggunakan sistem ini untuk melacak posisi Wang Tong dan dewa perang lainnya. Istana dewa perang ingin agar dewa perang menggunakan sistem ini untuk saling membantu ketika mereka dalam kesulitan, sehingga setiap dewa perang memasang sistem ini. Dan hari ini akan digunakan oleh Luo Feng untuk melacak Liao. Oh, dia masih di kota markas Jiangnan, dan kemudian pintu yang ada di atas pun terbuka. Luo Feng, yang mengenakan pakaian hitam, melangkah di pesawat ulang-alik yang melonjak dan melonjak ke langit. Dia terbang bagaikan busur, tepat saat dia menuju ke jet otomatis. Dan pintu pesawat otomatis pun terbuka. Jaring sutra emas. Luo Feng melihat ke dalam kabin dan kekuatan spiritualnya, seperti tangan raksasa yang tidak berbentuk, langsung meraih jaring sutra emas. Luo Feng menatap ke arah barat daya, tatapannya seperti pisau. Liao. Aku datang, ucap Lu Feng. Sementara itu di gedung aliansi HR di pusat kota Jiangnan, di lantai 32. Liao dan Venina saat ini sedang berbicara dengan manajer gedung aliansi HR. Masih 3 jam lagi sebelum pesawat penumpang lepas landas, Venina menunduk dan melihat arlojinya. Jangan panik, kata Liao ringan, apa yang kamu takutkan? Luo Feng itu akan kembali. Venina mengerutkan kening. Aku sudah lama berkata bahwa kita seharusnya mengendarai pesawat kembali ke Eropa.
Bukankah itu akan menyelesaikan segalanya? Ucap Venina dengan kesal. Sebuah pesawat. Liao menggelengkan kepalanya, pesawat itu hanya bernilai sekitar 10 miliar. Jika kami terbang jarak pendek di sekitar kota kantor pusat, maka tidak akan ada masalah. Tapi untuk jarak jauh, akan ada banyak monster terbang di sekitar daerah yang tidak berpenghuni, seperti tanah dan laut di hutan belantara. Sekali kecelakaan terjadi, maka semuanya akan lenyap, ucap Liao. Hanya pesawat penumpang yang dapat melakukan perjalanan jarak jauh, atau bisa juga dengan menggunakan jet otomatis, atau jet tempur berbentuk cakram, yang sangat canggih dan mahal, yang harganya sekitar 50 miliar. Selain itu, ini adalah kota markas, dan kamu masih takut Luo Feng akan menyerang kita? Tanya Liao dengan nada yang mencibir. Liao membeku ketika dia melihat keluar jendela gedung. Lihat keluar, Su terkejut. Apa yang bisa dilihat adalah gambar hitam di udara dengan kakinya di atas pesawat ulang-alik melonjak saat ia menuju ke jendela ini seperti sambaran petir hitam. Ini Luo Feng, seru Venina. Luo Feng. Seluruh tubuh Liao langsung terlindungi oleh selaput hitam dan langsung terbentuk menjadi seragam pertempuran hitam dan helm hitam. Hanya dua matanya yang terlihat. Kemudian tiba-tiba terdengar suara ledakan, oleh Lu Feng yang menabrak kaca gedung tersebut. Dan kaca itu pun hancur berantakan. Luo Feng, kamu berani, ucap Liao teriak ketika dia menabrak jendela di sampingnya dan langsung melompat keluar. Liao berpikir, area di luar dapat dengan mudah ditangkap oleh semua jenis kamera CCTV pengintai, jadi Luo Feng tidak akan berani bertindak melawannya. Namun Luo Feng dengan cepat menghampiri Liao. Terlihat sekelebatan cahaya yang langsung keluar, yaitu sebanyak 16 cahaya yang bergerak dengan kecepatan penuh, seperti 16 naga yang meraung, menyebabkan ledakan sonik yang kuat yang menghancurkan seluruh lantai lobi yang elegan. Bahkan Tuan Zhu terlempar ke samping. Luo Feng hanya menatap Liao, matanya tampak sangatlah membara. 16 cahaya yang bergerak mengikuti lengkungan. Mereka sangat cepat sehingga Liao tidak punya kesempatan untuk menghindar, dan mereka semua secara bersamaan menabrak tubuh Liao. Melempar pisau, ucap Liao bergumam dengan nada sedikit mengejek yang terlihat sepintas pada mata Liao. Kemudian sebuah ledakan terjadi. BUMMM. Kekuatan destruktif yang luar biasa langsung mengalir melalui set Dewa Hitam Liao. Meskipun dilemahkan oleh 90%, kekuatan hantaman yang luar biasa masih sangat besar. Setiap pisau lempar memiliki kekuatan hantaman lebih dari 500.000, jadi 16 pisau lempar digabungkan menjadi total lebih dari 8 juta kilogram. Bahkan setelah 90% darinya dilepas, masih ada lebih dari 800.000 kilogram efek gaya hantam yang tersisa. Dengan kata lain, Liao, tanpa memakai halangan apapun untuk melindunginya, itu sama saja dengan menerima lebih dari 800.000 kilogram daya hantaman yang langsung mengenai tubuhnya. Sekedar informasi, ketika Luo Feng berada di dalam reruntuhan arkeologis ke-9, ia mengandalkan perisainya untuk menghilangkan kekuatan hantaman besar hampir 1 juta kilogram dari serangan pria berjubah hitam misterius itu. Meski begitu, lengannya masih patah. Hanya perisainya yang mampu menghilangkan setengah dari kekuatan, dan lengannya yang patah juga masih mendapatkan sedikit efek daya hantaman. Kekuatan sebenarnya yang menghantam Luo Feng adalah 300.000 hingga 400.000 kilogram, oleh karena itu yang membuat Luo Feng mengeluarkan darah kesakitan. Dan Liao saat ini, harus berurusan dengan kekuatan hantaman yang melebihi 800.000 kilogram, setelah 90% daya hantam yang terserap oleh set armor Dewa Hitamnya. Seharusnya, Liao akan terbunuh, tapi untungnya, set Dewa Hitam, menyebarkan kekuatan dampak ke setiap lokasi tubuhnya. Dan tingkat kebugarannya berada di puncak tingkat Dewa Perang tingkat lanjut, yang sedikit lebih kuat daripada tingkat kebugaran Luo Feng ketika ia pertama kali memasuki reruntuhan arkeologi ke-9. Wajah Liao memerah karena darah segar menyembur keluar dari mulutnya seperti air mancur. Hanya dari kekuatan hantaman yang mengerikan ini, kali ini saja, menyebabkan Liao kehilangan sebagian besar kekuatan pertempurannya. Mustahil, mustahil. Liao meraung dalam hatinya, merasa kaget dengan apa yang terjadi. Aku berada di puncak level Dewa Perang dan aku memiliki set Dewa Hitam. Bahkan, perwakilan, yang melampaui level Dewa Perang dapat melikaiku dalam satu pukulan saja. Hampir tidak ada perwakilan yang bisa membunuh aku dalam satu pukulan. Tapi Luo Feng,
Mungkinkah dia membuat terobosan dan sekarang keberadaan yang melampaui level Dewa Perang? Gumam Liao. Dewa Perang semua tahu bahwa Dewa Perang tingkat lanjut dengan set Dewa Hitam, tidak dapat dibunuh oleh Dewa Perang. Bahkan perwakilan akan kesulitan membunuh mereka dalam satu pukulan. Sementara itu terdapat banyak pejalan kaki di bawah gedung di alun-alun gedung Aliansi HR. Beberapa wisatawan bahkan mengambil foto untuk kenangan di alun-alun. Seolah-olah bola meriam dengan keras menabrak plaza, trotoar batu plaza langsung meledak. Para prajurit patroli di sekitarnya terkejut dan panik. Para turis di alun-alun yang mengambil foto dari jauh juga terkejut dan mereka mulai berteriak kepanikan. Beberapa batu terbang bahkan menabrak pejalan kaki. Banyak mobil di jalan tiba-tiba berhenti, menyebabkan kemacetan. Cukup banyak pengemudi yang membunyikan klakson dengan marah. Ya Tuhan, saat ini banyak sekali pejalan kaki yang menatap ke arah plaza gedung Aliansi HR. Apa yang mereka lihat adalah seorang pemuda dengan pakaian hitam kasual di pesawat ulang-aliknya yang melonjak ketika dia dengan luar biasa melayang di udara. Dari lubang di alun-alun keluar terbang seorang pria yang tertutup helm hitam. Pandangan pemuda di pesawat ulang-alik yang menjulang tinggi itu sedingin es ketika dia melambaikan tangannya. Jaring sutra emas yang difokuskan menjadi bola di tangan kirinya langsung menyerang Li Yao dalam sekejap seperti kilat. Kemudian secara otomatis menyebar dan menjebaknya, seolah-olah dia adalah babi yang menunggu untuk disembelih. Saat itu trotoar batu halaman gedung Plaza HR hancur berantakan dan batu-batu beterbangan di mana-mana. Ketika jaring sutra emas datang ke arahnya, Li Yao, yang sudah dipukuli seperti anjing, secara dramatis mengubah ekspresinya dan dengan keras meraung. Apa yang bisa dilihat adalah lengan hitam Li Yao dengan ganas mengembang, memanjang hingga 3 hingga 4 meter. Mereka mencoba meraih kedua ujung jaring sutra emas dan membukanya. Pada saat itu jaring sutra emas menjebak Li Yao, seolah-olah ada sepasang tangan yang mengikat ujungnya, 8 bukaan jaring sutra emas dengan cepat disegel. Dan Li Yao juga langsung menyerang dengan kekuatan lebih dari 1 juta kilogram. Meskipun jaring sutra emas mengikat tidak terlalu ketat, namun Li Yao masih tidak bisa membukanya. Karena dia sudah sangat terikat, bagaimana dia bisa melarikan diri? Inilah yang digunakan monster tingkat kaisar, laba-laba raja janda hitam, untuk menjebak monster tingkat kaisar. Bahkan monster tingkat kaisar harus berusaha sangat keras untuk keluar darinya, jadi bagaimana Li Yao bisa menghancurkannya? Tidak bagus. Li Yao, yang tidak bisa melarikan diri, melihat dari sudut matanya. Mata Luo Feng dipenuhi dengan niat membunuh yang intens ketika dia berdiri di atas pesawat ulang-alik yang melonjak. Dia juga melihat 16 cahaya yang melesat. 16 cahaya yang melesat, seperti 16 naga yang meraung, langsung terbang menuju Li Yao. Aku tidak bisa mati, raung Li Yao di dalam hatinya. Li Yao, yang terperangkap dalam jaring emas, langsung memutuskan untuk melakukan sesuatu di saat genting ini. Kakinya yang hitam mulai memanjang dan menjadi lebih panjang dan lebih tipis. Mereka menjadi setengah dari lebar aslinya. Kaki hitam kurus itu bisa menyelinap melalui lubang-lubang di jaring sutra emas dan menginjak tanah alun-alun. Li Yao sekarang memiliki 2 kaki kurus hitam panjang yang panjangnya 2 meter. Kemudian terdengar ledakan kembali, 16 cahaya yang melesat kemudian menghantam Li Yao. Ahahaha. Li Yao mengepalkan giginya dan matanya menjadi merah darah. Aku tidak bisa mati, aku tidak bisa mati. Ketika kekuatan hantaman mengerikan lebih dari 8 juta kilogram menghantamnya, meskipun armor Dewa Hitam yang sudah dapat dipastikan dapat membatalkan sebagian besar serangan dari Luo Feng tersebut, namun Li Yao tidak bisa menghindarinya dan dari mulutnya memuntahkan darah kembali. Dia merasa seperti semua organnya akan meledak. Namun, kemauannya yang kuat membantunya bertahan dan tidak segera mati. Menggunakan kekuatan hantaman yang kuat dari 16 keping pisau terbang Lu Feng, kaki kurus hitam Li Yao mencoba berlari. Dia sudah cukup cepat, dan dengan kekuatan hantaman dari 16 bilah pisau Lu Feng, dia terbang seperti bintang jatuh yang berwarna hitam. Li Yao menghancurkan patung-patung di alun-alun menjadi beberapa potongan. Kaki kurus hitam itu kemudian tiba-tiba berubah arah dan beralih menyerbu ke arah kerumunan orang-orang di jalanan. Belum mati. Tatapan Luo Feng menjadi dingin ketika dia berdiri di atas kendaraannya yang melonjak. Gila? Luo Feng gila? Aku tidak percaya dia mencoba memburuku di area terbuka seperti alun-alun Aliansi HR ini. Gila? Dia tidak ingin hidup lagi. Selama aku bisa menjadikan sekelompok orang-orang biasa ini untuk menjadi perisai aku
Aku masih memiliki kesempatan untuk hidup. Liao dengan gila-gilaan menyerbu ke jalan dengan dua kakinya yang kurus panjang, yang telah dibentuk oleh set dewa hitamnya. Ada banyak orang di jalanan, dan banyak orang terjebak dalam kemacetan lalu lintas turun dari mobil mereka. Lebih dari 10 juta orang menatap dan masing-masing dari mereka tampak sangat bersemangat, pada saat di mana Luo Feng mengejar Liao dengan secepat kilat. Bahkan sebelum semua orang dapat bergerak, Liao sudah menyerang ke arah mereka. Liao, yang benar-benar seperti berwarna hitam dan memiliki dua kaki panjang kurus yang panjangnya 2 meter, memang tampak begitu aneh sehingga dia terlihat sangat mengerikan. Cara dia menyerang kerumunan orang seperti kilat yang menyebabkan banyak orang panik. Dan pada saat ini Luo Feng, yang berada di pesawat ulang-alik yang melonjak, langsung mencapai kecepatan lebih dari 1.300 meter per detik. Dia membawa ledakan sonik yang mengerikan bersamanya saat dia langsung mendarat di depan Liao. Kamu tidak bisa melarikan diri, ucap Luo Feng yang sesaat sudah berdiri di depan Liao. 16 bilah pisau terbangnya melayang di sampingnya saat dia dengan dingin menatap Liao. Luo Feng, kamu tidak bisa membunuh aku. Raung Liao ketika darah segar terus mengalir keluar dari sisi mulutnya. Dua serangan Luo Feng melukai Liao. Satu-satunya alasan dia bisa berlari adalah karena keinginannya untuk hidup. Luo Feng tersenyum dingin, tiba-tiba, ekspresi Luo Feng sedikit berubah. Seorang gadis berambut pirang di antara kerumunan orang ramai di jalan-jalan yang dipenuhi orang-orang dan mobil-mobil, mengangkat sebuah remote kecil di tangannya dan berteriak ke arah Luo Feng. Dia mengungkapkan senyum aneh, Luo Feng, lepaskan suamiku. Venina, Luo Feng sedikit mengerutkan kening. Dengan pikiran, jaring sutra emas melayang-layang, membuat Liao terlihat seperti babi yang menunggu untuk disembelih saat dia melayang di udara, tidak dapat melarikan diri. Dan Liao tidak bisa menggunakan tanah untuk membantunya di udara. Venina, teriak Liao di jaring sutra emas. Kenapa aku harus melepaskan suamimu? Luo Feng memandang Venina dengan tenang. Naluri Venina mengatakan kepada Luo Feng bahwa membunuh Liao secara langsung dapat meninggalkan konsekuensi yang serius. Luo Feng selalu mengabaikan Venina di depannya, karena di hati Luo Feng, Liao lah yang melakukan segalanya di belakang layar. Tetapi Luo Feng tidak tahu bahwa Venina adalah orang yang mengusulkan Liao menggunakan meriam laser untuk memburu Luo Feng di benua Australia juga merupakan sesuatu yang Venina dapatkan. Dan bahkan gagasan untuk menghancurkan keluarga Luo Feng disarankan oleh Venina. Liao dijuluki burung herring, karena banyak orang yang mengenalnya menggunakan nama panggilan ini untuk menunjukkan kekerasannya. Dan Venina dijuluki kalajengking, karena dia sangat kejam. Anjing yang menggigit jangan menggonggong. Luo Feng tidak tahu bahwa yang benar-benar kejam dalam pasangan ini yang selalu merencanakan niat jahat adalah wanita ini. Venina menatap Luo Feng sementara dia berdiri di tengah orang banyak. Luo Feng, Venina memegang remote kecil, di sektor villa di samping aliansi HR dan di jalan ini, aku menanam bom T-111. Jika aku menekan tombol ini maka, kerumunan di sekitarnya akan menjadi hancur dalam sekejap. Banyak orang berteriak dan berlarian ke segala arah. Saat bom, puluhan ribu orang di sektor ini akan kehilangan nyawa mereka. Suara Venina terdengar seperti iblis dari neraka, yang mana ketika itu bergema di sekitar telinga setiap orang di sekitarnya. Dan Luo Feng memfokuskan matanya dan menatap wanita di depannya. Cukup kejam, kata Luo Feng pelan. Jika kamu ingin membunuh suamiku, maka, mari kita semua mati bersama, suara Venina lembut. Namun, Venina tidak punya pilihan lain. Dia dan suaminya telah memusuhi terlalu banyak orang saat itu. Untungnya, Liao mempertaruhkan nyawanya dan berhasil menerima set Dewa Hitam setelah memasuki reruntuhan arkeologis ke-9. Setelah itu, pasangan itu bisa menjalani kehidupan yang damai. Jika perisainya, Liao, mati, maka nyawa Venina akan hancur. Semuanya berhenti. Berhenti. Letakkan senjatamu. Tentara yang ditempatkan di dekat gedung aliansi HR dengan cepat bergegas mendekat. Beberapa agen pasukan khusus negara itu juga dengan cepat datang. Yang memimpin mereka adalah seorang pria setengah baya yang mengenakan jubah tradisional Tiongkok. Pria parubaya itu mengutuk dalam hatinya, sialan, 3 dewa perang tingkat lanjut bertarung bersama. Jika mereka ingin berkelahi, maka berkelahilah, tetapi janganlah mengganggu sarana umum dan jangan melibatkan masyarakat biasa. Sekarang puluhan ribu orang bisa mati kapan saja. Oleh karena perkelahian ini, ucap pria parubaya Tiongkok tersebut.
Kekuatan bom T-111 sangat kuat. Kalian semua, Dewa Perang Luo Feng, Nyonya Venina, mari kita bicarakan ini dengan damai. Pria parubaya itu tersenyum, takut membuat marah salah satu dari dua pihak. Dia memiliki otoritas lebih, tetapi orang-orang di depannya adalah Dewa Perang tingkat lanjut. Aku sarankan kalian untuk tidak menggunakan bom T-111, Venina melirik lelaki parubaya itu. Aku meletakkannya di posisi yang sangat sulit ditemukan. Bahkan jika kamu dapat menemukannya, kamu harus tahu betapa sulitnya menjinakkan bom ini. Begitu kamu mulai menjinakkannya, aku akan langsung tahu dan aku akan langsung menekan tombolnya untuk segera meledakannya, ucap Venina dengan mimik muka yang mengancam. Pria parubaya berjubah tradisional Cina berkeringat dingin. Dia benci bermain-main dengan tokoh-tokoh seperti ini dengan kekuatan dan otoritas. Dewa Perang tingkat lanjut dan Direktur Aliansi HR di China, mengacaukan angka seperti itu akan membawa konsekuensi yang serius. Luo Feng, Venina menatap Luo Feng. Baiklah kalau begitu, suamiku dan aku dan juga puluhan ribu warga sipil Tiongkok yang tidak bersalah akan mati bersama-sama. Suara Venina menggema di sekitar telinga Luo Feng. Atau, kamu lepaskan suamiku dan tidak ada yang terjadi apa-apa pada siapapun. Pilihannya, ada di tangan kamu. Ancam Venina kembali. Luo Feng tanpa ekspresi, tapi tatapannya menjadi lebih dingin dan lebih dingin. Dewa Perang Luo Feng, Nyonya Venina, pria parubaya berjubah tradisional Tiongkok mulai sedikit panik, tetapi dia berpikir sendiri, mengapa Tuan Lan belum datang. Suhu alun-alun aliansi HR yang hancur mulai turun. Itu sudah musim dingin, dan sekarang suhunya turun di bawah 0 derajat. Air mancur langsung membeku, dan udara mulai menjadi dingin. Seorang pria parubaya dengan rambut sedikit hijau terbang turun dari langit. Perwakilan Lan, Venina, Li Yao, dan Luo Feng mengenali orang yang datang. Jika kalian memiliki dendam, jangan menyeret orang biasa, seolah-olah dia telah membeku selama 1000 tahun, tatapan perwakilan Lan menyebabkan seseorang menggigil. Perwakilan Lan, Venina menggelengkan kepalanya, aku tidak punya pilihan. Luo Feng ini ingin membunuh suamiku di dalam kota markas, jadi aku tidak punya pilihan lain. Aku bukan lawannya, jadi ini satu-satunya jalan yang bisa aku ambil. Jika suamiku mati, maka biarkan puluhan ribu warga sipil tak berdosa itu juga mati bersamanya. Selain itu, pilihan ada di tangan Luo Feng. Jika dia melepaskan suamiku, semua orang akan selamat, ucap Venina dengan nada mengancam. Ada 52 perwakilan di bumi. Dan ada lebih dari 10 keberadaan yang melampaui level Dewa Perang, dari keturunan Cina. Meskipun hanya 3 atau 4 dari mereka yang benar-benar loyal kepada negara, beberapa dari mereka masih hidup dalam pengasingan di negara ini. Mereka kadang-kadang akan membantu tentara dan negara, atau aliansi HR, bagaimanapun, mereka dapat membantu siapapun yang mereka inginkan dan yang masih ingin hidup dalam pengasingan secara damai. Ice Blade, Lan Ran adalah salah satu perwakilan yang tinggal di pengasingan di kota pusat Jiangnan. Hanya ketika sebuah peristiwa besar terjadi, Lan Ran akan muncul. Dan kali ini, Lan Ran harus turun tangan. Luo Feng. Perwakilan Lan berdiri di samping Luo Feng. Luo Feng, kamu harus tahu hukum negara dan aturan Istana Dewa Perang. Cukup banyak aturan di Istana Dewa Perang yang tidak mutlak, namun tidak ada yang diizinkan melanggar mereka, ucap perwakilan Lan Ran. Membunuh anggota keluarga seseorang di aula bela diri adalah satu aturan. Ucap perwakilan Lan Ran menjelaskan. Secara terbuka membunuh seorang pejuang di kota markas, juga merupakan salah satu aturan. Dewa Perang tidak diizinkan untuk bertarung satu sama lain di kota markas, juga satu aturan. Ucap perwakilan Lan Ran. Perwakilan Lan berkata dengan lemah lembut, pejuang Dewa Perang yang kuat adalah kekayaan kemanusiaan. Masing-masing dari mereka itu penting. Dan fakta bahwa kamu berani memburu seorang pejuang secara terbuka di alun-alun aliansi HR, sementara lebih dari 10 juta orang yang menikasikan, berarti kamu pantas mendapatkan hukuman mati. Tapi Dewa Perang yang ingin kamu bunuh adalah bagian dari Istana Dewa Perang. Jadi kejahatan kamu bahkan lebih buruk. Bahkan jika kamu membunuhnya, kamu masih mendapatkan hukuman mati. Hukum ditetapkan oleh 5 ketua. Apakah kamu benar-benar akan menyerahkan hidup kamu untuk Liao? Dan juga membunuh puluhan ribu orang Cina tak berdosa sekaligus. Beberapa dari mereka adalah remaja yang masih tumbuh, dan beberapa dari mereka hanya bayi naif. Apakah itu sepadan? Ucap perwakilan Lan dengan panjang lebar, sambil menatap kepada Luo Feng.
Dan adegan percakapan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Namun sebelum pamit, Mimin ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah menyimak sampai akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.